Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul proposal yang saya ambil kali ini yaitu pengaruh dari kreativitas guru dalam proses pembelajaran terhadap minat belajar siswa di Sinar Gali. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Di dalam dunia pendidikan, tidak terlepas dari yang namanya peran seorang guru. Mengapa? Karena guru merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan kinerjanya di dalam dunia pendidikan ini. Salah satunya yaitu kreativitasnya. Sebab guru yang memiliki kreativitas yang tinggi akan mampu memberikan semangat belajar yang tinggi kepada peserta didiknya. Hal ini terjadi karena kreativitas berkaitan dengan kemampuan menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa akan merasa nyaman dan keinginan untuk belajar itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kegiatan belajar mengajar, mulai dari bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran, metode apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta alat atau media apa yang tepat untuk dipilih saat kegiatan pembelajaran. Hal tersebut merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya masalah tersebut, kompetensi guru menjadi hal penting yang harus dimiliki dan tentunya diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebab kondisi tersebut dapat menimbulkan kesungguhan untuk belajar kepada siswanya, sehingga diharapkan minat belajar siswa pun meningkat dan siswa dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Karena memang sebenarnya banyak sekali metode atau cara yang bisa digunakan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena kondisi tersebut, saya bermaksud mengambil judul pengaruh kreativitas guru dalam proses pembelajaran terhadap minat belajar siswa di Sinar Gali. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya, pernyataan masalahnya yaitu menurunnya minat belajar siswa saat pembelajaran. Dan pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh yang signifikan dari kreativitas guru dalam proses pembelajaran terhadap minat belajar siswa di Sinar Gali atau tidak? Selanjutnya yaitu relevansi dan pentingnya penelitian. Melihat seberapa pentingnya guru di dalam dunia pendidikan, menurut saya penelitian ini sangat penting dilakukan. Karena di sini kita akan mencari kebenaran apakah memang ada pengaruh dari kreativitas guru terhadap minat belajar siswa, atau itu memang muncul dari diri siswanya sendiri. Dan selain itu, tentu saja dalam penelitian ini kita dapat menambah pengetahuan mengenai kreativitas guru dan minat belajar siswa. Selain itu, ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan guru dalam memulai kegiatan pembelajaran untuk sebaiknya memperhatikan dan memilih terlebih dahulu metode atau cara penyampaian materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Di sini ada dua variabel yang akan kita bahas. Yang pertama, kreativitas guru dan minat belajar siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat mengenai definisi kreativitas guru dan minat belajar siswa. Dimulai dari kreativitas guru. Nah, yang pertama, kreativitas menurut Munandar merupakan suatu kemampuan untuk memperkaya dunianya dengan menggunakan inovasi-inovasi di bidang ilmu teknologi, juga inovasi di bidang lainnya.
Menurut Talajan, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan suasana yang baru, baik berupa gagasan atau karya-karya yang tidak selaras dengan apa yang ada pada sebelumnya. Nah, dari beberapa pengertian atau pendapat ahli tersebut, di sini saya menyimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dari seseorang untuk menciptakan hal-hal baru yang berbeda dengan hal-hal yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu pengertian guru menurut Isjoni. Guru adalah seorang yang berperan dalam mengelola proses belajar mengajar siswanya untuk memperhatikan pelajaran sehingga tujuan dari pendidikan ini bisa tercapai. Nah, menurut saya di sini guru itu merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab dan berperan untuk membimbing peserta didik menuju ke hal-hal yang lebih baik. Nah, dari beberapa pendapat di atas tadi, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kreativitas guru itu adalah kemampuan seorang guru dalam menciptakan suasana belajar yang baru dengan hal-hal yang tentunya berbeda dengan yang sudah ada, sehingga di sini minat belajar siswa atau siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu minat belajar siswa. Di sini saya akan sama tadi menjelaskan pendapat dari para ahli terlebih dahulu. Menurut Doni Juni Friansa, minat secara sederhana bisa dipahami menjadi suatu rasa suka yang tinggi terhadap suatu hal. Atau menurut Jamaroh, minat merupakan penerimaan suatu interaksi dari diri sendiri menggunakan sesuatu dari luar diri, di mana jika semakin baik atau dekat interaksi tersebut, maka semakin besar minat itu akan muncul. Di sini saya memberikan pendapat bahwa minat itu merupakan keinginan dari seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya ini pengertian belajar menurut Mustaqim. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang permanen yang merupakan output dari pengalaman yang lalu. Menurut saya sendiri, belajar ini merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk perubahan yang lebih baik. Di sini saya menyimpulkan bahwa kreativitas guru merupakan kemampuan seorang guru untuk menciptakan hal-hal yang baru atau memodifikasi hal yang sudah ada untuk bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Kreativitas guru yang baik tentu saja akan mendapatkan respon yang baik pula dari siswanya. Dengan melihat hal tersebut, saya berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kreativitas guru dengan minat belajar dari siswa. Penelitian yang saya lakukan ini merujuk pada sebuah teori, yaitu teori behavioristik yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov, di mana dalam teori ini disebutkan bahwa suatu kebiasaan itu dibentuk dengan menggunakan rangsangan dan stimulus. Teori ini hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Ton Dix. Jika teori tersebut itu menekankan hubungan respon dan stimulus dari siswa, karena beliau berpendapat bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak memiliki ketertarikan terhadap apa yang dihadapinya. Nah, jika dalam teori Pavlov ini, guru juga sebaiknya tahu tentang apa yang akan diajarkan, respon apa yang diharapkan muncul dari siswanya, dan kapan sebaiknya hadiah sebagai reinforcement itu diberikan. Nah, dalam teori ini juga lebih mencermati tentang pentingnya menciptakan kondisi atau lingkungan yang diperkirakan dapat menimbulkan respon dari siswanya. Begitu juga dengan kreativitas guru. Jika guru dalam proses pembelajaran dapat memilih metode atau cara yang baik yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran, maka tentu saja siswa juga akan memberikan respon yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga minat belajar siswanya pun akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Secara umum memang telah banyak penelitian yang telah dilakukan yang temanya sama dengan apa yang saya lakukan, yaitu mengenai kreativitas guru dan minat belajar siswa.
Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan di sini saya akan mencari persamaan dan perbedaan yang peneliti terdahulu lakukan. Nah, ada beberapa penelitian yang relevan dengan yang saya lakukan. Yang pertama dari Andika, Kenny, dan kawan-kawan, yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Pembelajaran dan Kecerdasan Emosional Siswa terhadap Prestasi Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas 10 di SMAN 89 Jakarta. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Berdasarkan analisis dari peneliti, di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas guru dan kecerdasan emosional dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama mengetahui adanya pengaruh dari kreativitas guru. Namun berbeda jika pada penelitian ini yang dipengaruhi adalah prestasi belajar, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengaruh kreativitas terhadap minat belajar. Nah, penelitian yang kedua yaitu dari Sirait Erlando yang berjudul Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan analisis korelasial. Berdasarkan analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa didapat pengaruh signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai desain dan metode penelitian. Dimulai dengan desain penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan mengenai suatu permasalahan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dengan desain dan rancangan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari kreativitas guru terhadap minat belajar. Nah, di sini peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang hasilnya disajikan dengan menggunakan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Dalam menyelesaikan permasalahan yang saya kaji, di sini saya merancang sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana saya memilih teknik analisis inferensi dengan menggunakan analisis parameternya yaitu regresi linear sederhana. Untuk meninjau pengaruh dari hasil penelitian, maka saya akan memilih beberapa siswa SMP dan SMA untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama saya akan membuat pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk angket untuk mencari informasi dari responden atau siswa mengenai kreativitas guru dan minat belajar siswa yang ada di Sinar Gali. Kemudian data tersebut nanti dikumpulkan untuk selanjutnya diolah secara statistik sampai menemukan hasil akhir. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan instrumen berupa angka tertutup di mana siswa tidak dapat menjawab dengan kata-kata sendiri, tetapi tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan dengan sumber datanya yaitu siswa. Data yang dihasilkan melalui penyebaran angket tersebut disebut data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya yaitu siswa. Nah, untuk analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Sekian pemaparan dari proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru terhadap Minat Belajar Siswa di Sinar Gali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Budiman Paat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian atas segala bimbingannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.